Asal mula wali di tanah Jawa berasal dari pengembaraan seorang ulama besar dari tanah Arab yang bernama Syekh Maulana Ibrahim, masih keturunan Nabi Muhammad SAW. Beliau mengadakan pengembaraan sampai ke kerajaan Kijan di Cempa, yang pada akhirnya dia menjadi menantu Raja Kijan, kawin dengan Dyah Siti Asmoro, dan mempunyai dua anak yang bernama Raden Santri dan Raden Rahmat. Pada saat yang sama, permaisuri Raja Kijan juga melahirkan anak yang diberi nama Ngalim Abu Hurairah. Ketiganya, yaitu Raden Santri, Raden Rahmat, dan Ngalim Abu Hurairah, ingin pergi ke Pulau Jawa menengok bibinya yang menjadi istri Prabu Brawijaya V yang berjuluk Putri Cempa. Dalam perjalanan ke Pulau Jawa, ketiganya menumpang kapal milik seorang saudagar, dan setelah kapal sampai di Kamboja, kapal pecah dan terdampar yang pada akhirnya ditolong oleh saudagar yang lain, sehingga sampailah di Palembang untuk menemui dan mengislamkan Arya Damar, di mana Arya Damar adalah ayah dari Raden Patah yang juga mempunyai saudara lain yaitu Raden Kasan dan Yusuf. Selanjutnya, ketiganya melanjutkan perjalanan ke Majapahit dan bertemu dengan Patih Gajah Mada di Kepatihan. Ketiganya kemudian diantar untuk menemui Prabu Brawijaya V. Dalam pertemuannya dengan raja, ketiganya berusaha untuk mengislamkan raja, di mana raja tetap tidak mau masuk Islam. Akhirnya, Raden Santri, Raden Rahmat, dan Ngalim Abu Hurairah tidak senang tinggal di Majapahit dan ingin pulang ke negeri Cempa, walaupun Raja Brawijaya V menginginkan agar ketiganya tetap tinggal di Majapahit. Pada saat itu, kebetulan ada saudagar dari Cempa yang mengabarkan bahwa kerajaan Kijan di negeri Cempa sudah hancur, yang diakibatkan oleh perang, sehingga ketiganya tidak jadi kembali ke negeri Cempa dan tetap tinggal di Majapahit. Pada akhirnya, oleh Prabu Brawijaya V, ketiganya dikawinkan dengan anak dari Aryo Tejo, seorang adipati di Tuban. Raden Santri mendapatkan Retno Maninjong, Raden Rahmat dengan Siti Manila, sedangkan Ngalim Abu Hurairah dengan Retno Sadasar. Kemudian ketiganya pindah ke Suraswati atau Surabaya, wilayah Aryo Lembusuro. Raden Santri bertempat tinggal di Gresik dan berjuluk Ngali Murtala, sedangkan Raden Rahmat ke Suropringo dan berjuluk Sunan Ngampel Dento. Sedangkan Ngalim Abu Hurairah bertempat tinggal di Majagung, yang mana sekarang bernama Mojo Agung di Mojokerto, dan kawin lagi dengan Rara Siti Kantum, anak dari Aryo Baribin Madura. Lanjut cerita, Sayyid Nges dengan Sayyid Jakub pergi ke Tanah Jawa. Sayyid Nges menuju Majalengka, Sayyid Jakub menuju Balambangan. Sayyid Nges oleh Prabu Brawijaya diberi gelar Sutama Harja, kemudian pergi ke Ngampel Dento dan menjadi imam di Demak. Sayyid Yakub kemudian dijadikan menantu oleh Prabu Blambangan kawin dengan Dewi Sabodi dan diberi nama Pangeran Lanang. Pangeran Lanang kemudian diusir oleh Prabu Blambangan disebabkan karena menyiarkan agama Islam. Selanjutnya Pangeran Lanang pergi ke Ngampel Dento dan menjadi imam di Tukangan. Alkisah, Dewi Sabodi pada saat ditinggal oleh Pangeran Lanang sedang mengandung dan melahirkan bayi laki-laki yang selanjutnya dilarung oleh Prabu Blambangan, yang kebetulan pada saat itu di Blambangan terjadi pagebluk alias wabah penyakit, dan dikiranya penyebabnya adalah bayi tersebut. Kendaga yang berisi bayi pada akhirnya ditemukan oleh juragan Kamboja yang tidak disebutkan namanya di Gresik dan dirawat karena usianya yang sudah lanjut. Akhirnya juragan tersebut meninggal dunia, sedangkan bayinya dipelihara oleh Nyai Juragan yang kemudian diberi nama Raden Satmata. Lanjut cerita, janda juragan Kamboja di Gresik meninggal dunia. Semua hartanya menjadi milik Raden Satmata. Akan tetapi, berhubung Raden Satmata belum dewasa sehingga hartanya dititipkan kepada saudara dari janda juragan Kamboja tadi. Pada suatu hari, Raden Satmata sedang bermain di pinggir laut, dan kebetulan pada saat itu ada juragan layar yang lewat karena tertarik pada Raden Satmata. Kemudian mendatangi Raden Satmata dan menawarkan kepada Raden Satmata agar mau untuk menjadi anaknya. Raden Satmata tidak keberatan. Selanjutnya Raden Satmata diajak ke rumah juragan tersebut yang berada di Benang. Pada akhirnya, karena usianya yang sudah lanjut, juragan tersebut meninggal dunia dan semua harta warisannya menjadi hak milik Raden Satmata.
Raden Satmata kemudian menjadi saudagar layar dan berlayar menuju ke Pulau Bali dengan membawa barang dagangan berupa penjalin dan bermacam-macam kayu. Keuntungannya dalam berdagang sangat banyak. Akan tetapi karena di Bali banyak orang miskin dan pengemis, maka semua uang keuntungan dari hasil berdagang dibagi-bagikan semuanya sambil berdakwah sampai habis tanpa tersisa. Oleh sebab semua uangnya habis untuk beramal, tukang perahu dalam rombongan yang bernama Barus Samsu menuntut Raden Satmata soal habisnya uang. Raden Satmata menjelaskan kepada tukang perahu bahwa semua orang yang mau menolong kepada sesama tentu akan mendapatkan pahala dari Tuhan. Kemudian Raden Satmata memuja suatu benda sehingga berubah menjadi emas dan intan, sehingga tukang perahu percaya pada karomah yang dimiliki Raden Satmata. Raden Satmata kemudian memerintahkan agar kapal yang berjumlah 3 buah diisi dengan batu padas, kerikil, pasir dan daun pisang kering untuk dibawa pulang. Setelah sampai, Raden Satmata berdoa pada Tuhan, sehingga pasir berubah menjadi beras dan kopi, batu padas jadi emas dan kerikil berubah menjadi intan, dan sesampainya di benang semua barang tersebut dibagi-bagikan. Sedangkan tukang perahu mendapat bagian paling banyak yang kemudian dijadikan modal berdagang. Raden Satmata pergi mengembara lagi. Lanjut cerita, Raden Satmata ingin pergi ke Mekah dan mampir dulu di Malaka untuk menemui Maulana Iskak untuk berguru. Setelah Maulana Iskak bertanya, ternyata Raden Satmata adalah cucunya sendiri, anak dari wali lanang. Raden Satmata kemudian minta diajari tentang ilmu sejatinya pangeran, ilmu sejatinya Allah Muhammad, nama, tujuan, dan perbuatannya sampai tamat. Setelah merasa cukup berguru, Raden Satmata tidak jadi pergi ke Mekah, tetapi kembali ke Benang. Tidak lama kemudian pindah ke Jipang terus ke Tandes dengan menumpang kapal milik Ki Panangsang untuk menemui pangeran di Nitih. Setelah bertemu, akhirnya Raden Satmata diangkat anak serta dijadikan imam agama bergelar Pangeran Khalifah. Tidak lama kemudian pindah ke Giri Gajah untuk bertafakur. Selanjutnya pergi ke Ngampel dan bertemu dengan Sunan Ngampel untuk berguru. Sunan Ngampel mengajarkan manunggalnya makhluk dengan Tuhan. Kemudian Raden Satmata yang telah berjuluk Pangeran Khalifah diambil menantu oleh Sunan Ngampel, kemudian pulang ke Tandes untuk menjadi Raja Pandita dan menjadi imam agama dan akhirnya menetap di Giri Gajah. Syekh Waliul Islam, yakni sanak Sunan Ngampel, pergi ke tanah Jawa menuju Ngampel, lalu menetap di Pasuruan dan diambil menantu oleh Dipati Pasuruan, kawin dengan Rara Satari. Kemudian pindah menjadi imam agama di Pandanaran, Semarang, dan dijadikan adipati oleh Prabu Brawijaya. Syekh Maulana Iskak, kakek Sunan Ngampel, yakni anaknya Syekh Yunus, pergi ke Jawa bersama dengan anaknya yang bernama Khalifah Kusen dengan tujuan ke Ngampel. Setelah sampai di Ngampel, kemudian meneruskan perjalanan ke Madura. Di Madura diambil menantu oleh Prabu Lembu Peteng, kawin dengan anak dari Ayah Baribin. Setelah agak lama mengajarkan agama Islam di Madura, akan tetapi sang Prabu tetap tidak mau masuk Islam, yang pada akhirnya keduanya diusir dan Maulana Iskak kembali ke Malaka, sedangkan Khalifah Kusen kembali ke Ngampel. Sepeninggal kedua Maulana tersebut, Prabu Lembu Peteng terus menyusul ke Ngampel dengan tujuan untuk menculik Sunan Ampel. Akan tetapi tidak bisa dilakukan karena karomahnya Sunan Ampel. Akhirnya Lembu Peteng masuk Islam dan kembali ke Madura bersama Khalifah Kusen. Khalifah Kusen terus pergi ke Sumenep menemui Sri Jaran Panolih. Kemudian pergi ke Baliga untuk mengislamkan keduanya dan akhirnya kembali ke wilayah Lembu Peteng. Maulana Maghribi dan Maulana Gaibi, saudara muda dari Maulana Kusen, pergi ke Jawa menuju ke Ngampel Dento. Maulana Maghribi kawin dengan Retno Marokis, anak dari Arjateja di Tuban. Maulana Gaibi kawin dengan Niken Sudara, anak dari Gajah Maudara. Kemudian keduanya menetap di Banten. Akan tetapi Maulana Maghribi kembali ke negeri Cempa dikarenakan di Banten tidak kerasan. Sayyid Jen juga ke Jawa, menuju ke Ngampel terus menetap di Cirebon dan terkenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Alkisah, sang Syekh Waliul Islam di Semarang sudah mempunyai 3 orang anak, masing-masing bernama Syekh Kalkum bertempat di Pekalongan, Syekh Ngabdullah bertempat di Kendal, Ngabdurrahman bertempat di Kaliwungu.
Syekh Jamhur Ngali, yakni sanak dari Maulana Mahribi, juga pergi ke Jawa menuju ke Ngampel, kawin dengan anak dari Dipati Pajarakan yang bernama Rara Sampursari dan menjadi imam di Pajarakan, juga kawin lagi dengan putri Kebon Candi. Syekh Samsur Tabarid adalah paman misanan dari Sunan Ngampel pergi ke Jawa dan menjadi imam di Ponorogo. Alkisah, Prabu Dajaningrat dari Pengging menyerbu Semarang sehingga terjadi perang besar. Syekh Waliul Islam gugur dalam perang, sedangkan Syekh Sutamaharja mengungsi ke Demak dan meninggal dunia. Syekh Kalkum mengungsi ke Benggala. Syekh Jatiswara mengungsi ke Gunung Merbabu, sedangkan Syekh Abdurrahman kembali ke Atas Angin. Siti Umi Kasum, anak dari Syekh Waliul Islam dengan anak dari Syekh Sutamaharja yang bernama Siti Jainab, mengungsi ke Cirebon berlindung kepada Sunan Gunung Jati. Cerita selanjutnya, Arja Damar di Palembang mempunyai dua orang anak. Yang pertama bernama Raden Patah dan Raden Kusen, putra Majapahit dari seorang ibu yang bernama Dewi Subanji. Keinginan Arya Damar agar Raden Patah mau untuk menjadi ratu, akan tetapi Raden Patah tidak berkenan, sehingga Arya Damar memberikan nasihat syarat laku seorang ratu. Raden Patah tetap pada pendiriannya dan tidak mau untuk menjadi raja, dan akhirnya melarikan diri bersama Raden Kusen. Dalam perjalanan, keduanya berjumpa dengan Syekh Sabil untuk bersama-sama meneruskan perjalanan menuju ke Pulau Jawa. Dalam perjalanan mereka mendapatkan rintangan, mereka dirampok, akan tetapi ketiganya selamat dan melanjutkan perjalanan menuju Gunung Rasamuko. Pada akhirnya, ketiganya ditolong oleh Juragan Layar sehingga sampai ke Pulau Jawa. Raden Patah berguru kepada Sunan Ngampel, Raden Kusen dan Syekh Sabil mengabdi kepada Prabu Brawijaya. Raden Kusen diangkat menjadi Dipati Torong. Syekh Sabil diutus ke Ngampel, di situ diperintahkan ke Ngudung, sehingga Syekh Sabil terkenal dengan nama Sunan Ngudung. Oleh Sunan Ngampel, Raden Patah diambil menantu dan dikawinkan dengan Ratu Panggung. Anak Sunan Ngampel yang bernama Makdum Ibrahim diutus ke wilayah Benang sehingga terkenal dengan sebutan Sunan Benang. Alkisah, Tumenggung Wilatikta di Jepara mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Raden Sahid yang sangat nakal. Pekerjaannya judi dan merampok. Pada suatu hari kebetulan yang dirampok adalah Sunan Benang. Di situ Sunan Benang menunjukkan kelebihannya memasang tanda arah utara, timur, selatan, dan barat, sehingga Raden Sahid terbalik penglihatannya dan sama sekali tidak bisa bergerak. Akhirnya memohon maaf kepada Sunan Benang dan berjanji tidak akan mengulangi lagi segala perbuatannya. Sunan Benang memberikan petuah dan menancapkan tongkatnya yang kemudian menyuruh Raden Sahid untuk menunggunya sampai beliau kembali. Sunan Benang meneruskan langkah menuju Cirebon. Pada saat yang lain, Raden Patah meminta tempat tinggal kepada Sunan Ngampel dan akhirnya diperintah untuk menetap di Bintoro yang ada tumbuhannya bernama Gelagah Wangi. Anak Sunan Ngampel, yakni saudara Sunan Benang yang bernama Masakeh Mahmud, diperintahkan bertempat tinggal di Gunung Muria untuk menjadi imam agama dan bergelar Sunan Derajat, sehingga di situ menjadi ramai. Sunan Giri Gajah bertafakur sampai ke tingkat ingsan kamil. Setelah bertapa, lalu pulang ke rumah dan kebetulan pada saat itu ada anak kecil yang sedang menangis. Sunan Giri Gajah merayunya agar tidak menangis. Kebetulan beliau posisinya dekat dengan sebongkah batu yang agak besar, agar anak itu berhenti menangis. Batu tadi dibilang seperti gajah. Ajaibnya, batu tersebut benar-benar berubah menjadi gajah. Akhirnya, gajah tersebut diruat kembali oleh Sunan Giri Gajah sambil memohon ampun pada Tuhan, sehingga kembali pada bentuknya semula. Sunan Benang kembali menemui Raden Sahid di hutan Jatisari yang sedang menunggu tongkat. Pada kisah yang lain, makna tongkat adalah kayu yang mengandung arti pohon kehidupan atau pohon tuba atau syajaratul qayyum, di mana Raden Sahid disuruh mengamalkan kalimat ya kayumu ya kayuku atau ya hayyu ya qayyum. Di situ, setelah Raden Sahid terbukti setia, terus diwisik atau diajari ilmu rahasia oleh Sunan Benang. Setelah sempurna, akhirnya Sunan Benang pulang. Raden Sahid terus merenung tentang kebesaran Tuhan yang berada pada diri manusia. Alkisah, Sang Prabu Brawijaya mendengar kabar bahwa di Bintoro ada seorang yang akan memberontak, sehingga Prabu Brawijaya memerintahkan untuk menyerang lebih dahulu sebelum menjadi besar.
Sebelum terlaksana, Dipati Pecatanda memberitahukan bahwa yang berada di Bintoro adalah saudaranya lain ayah dari Putri Cina. Prabu Brawijaya ingat bahwa Putri Cina yang dianugerahkan kepada Arya Damar dahulu sudah dalam keadaan mengandung, yang mana itu sebetulnya adalah anak dari Prabu Brawijaya. Pada akhirnya, Prabu Brawijaya memanggil Raden Patah yang diutus Dipati Pacatanda. Dan apabila tidak mau dipanggil Dipati Pacatanda, diperintahkan untuk membunuhnya. Singkat cerita, atas dasar keterangan dan diplomasi yang sangat baik sehingga Raden Patah mau menghadap Prabu Brawijaya. Di situ akhirnya Raden Patah diangkat menjadi Dipati di Bintoro dengan dibekali prajurit sebanyak 10.000. Dipati Bintoro terus kembali ke Bintoro. Cerita selanjutnya, Raden Sahid setelah bertapa ngeluat dan bertapa mengikuti arus air sungai, terus meneruskan perjalanan untuk menghadap Sunan Gunung Jati, yang akhirnya Raden Sahid dijadikan menantu dan dikawinkan dengan Dewi Siti Jenab. Raden Sahid diberi gelar Syekh Malaya dan disuruh menempati sesuatu daerah yang diberi nama Kalijaga. Syekh Malaya, Raden Sahid atau lebih dikenal Sunan Kalijaga, juga meminta ilmu kepada Sunan Gunung Jati mengenai kenyataan ilmu. Sunan Gunung Jati mengerjakan ilmu dengan menukil ajaran ulama besar dari tanah Arab seperti Syekh Ibrahim, Syekh Sabit, Syekh Muhyiddin Putra dari Syekh Arabi, Syekh Abu Jadid Bestami, Syekh Rudadi, Syekh Samamu Ngasarani. Setelah Sunan Gunung Jati sampai mengajarkan kepada kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, di mana Nabi Musa mengaku pandai tanpa guru, hanya berpedoman pada tulisan, dan mengira sudah menguasai segala ilmu, akan tetapi ternyata masih sangat-sangat jauh, sehingga Nabi Musa mendapat teguran dari Allah agar berguru kepada Nabi Khidir. Sunan Kalijaga juga diajari cara memilih guru yang sejati, dan diberitahu juga contoh guru palsu yang sangat banyak. Guru yang sejati adalah bukan guru yang hanya mengajar ngaji, bukan guru yang mengajarkan ngidung atau menembang Jawa, bukan guru yang mengajarkan tulis, bukan guru yang mengajarkan kesaktian, bukan guru yang mengajarkan zikir. Bagi orang Jawa, kesemuanya itu disebut guru yang hanya mengajarkan ilmu, hanya sebatas teori di mana yang mengajarkan belum tentu mampu menjalankan, atau disebut juga peguron, bukan guru yang mengerjakan ilmu. Sedangkan guru sejati adalah guru yang mengajarkan ilmu sejati. Nabi Musa menguasai syariat agung dan juga menjadi raja, sedangkan Nabi Khidir tidak menguasai ilmu syariat atau telah meninggalkan syariat dan tidak dikenal banyak orang. Nabi Khidir hanya menggunakan ketenangan batin atau dalam bahasa Jawa mung mungkul sareh ing lakon. Akan tetapi Nabi Khidir lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah, di mana orang awam menganggap Nabi Musa lebih tinggi derajatnya, sebab ilmu itu tidak tentu berada pada orang yang luhur, tidak tentu pada orang biasa, tidak tentu pada orang tua ataupun orang muda, sebab apabila telah mendapat ridho Allah walaupun belum masanya, tentu akan mendapat ilmu yang sangat tinggi dibanding ulama besar yang bagaimanapun. Setelah jelas, Sunan Kalijaga menanyakan di mana tempat Nabi Khidir. Sunan Gunung Jati memberitahu bahwa tempat Nabi Khidir adalah di Bural Akbar, bertempat di Lutmat Ghaib. Setelah mendengar itu, Sunan Kalijaga mohon izin untuk berangkat mencari Nabi Khidir. Sunan Gunung Jati termangu-mangu melihat tekad dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga berjalan ke arah utara sehingga sampai di tepi laut. Sunan Kalijaga menemui kebingungan yang sangat dalam karena tidak bisa menyeberangi lautan, sehingga Sunan Kalijaga bertafakur. Pada akhirnya Nabi Khidir datang menemui Sunan Kalijaga dan mengajarkan ilmu yang sangat banyak. Setelah Sunan Kalijaga ditinggal oleh Nabi Khidir, Sunan Kalijaga termangu di tepi laut. Setelah agak lama, Sunan Kalijaga pulang dan semenjak itu Sunan Kalijaga terkenal dengan nama Sunan Kalijaga. Pada saat yang lain, Sayyid Ngali Murkid saudara Sunan Ngampel lain ibu pergi ke tanah Jawa menuju ke Ngampel. Oleh Sunan Ngampel disuruh menetap di Mejagung sehingga terkenal dengan nama Pangeran Mejagung, berbeda dengan Sunan Mejagung. Akan tetapi beliau tidak termasuk golongan wali, hanya termasuk wali nukbah yang artinya wali tutunan atau sambungan wali, atau disebut juga wali anakan. Sedangkan yang termasuk wali di tanah Jawa adalah yang disebut Sinuwun dalam arti sebagai panutan, yaitu Sunan Ngampel yakni Raden Rahmat, Sunan Gunung Jati yakni Sayyid Zain, Sunan Ngudung yakni Syekh Sabil, Sunan Giri Raden Santri Ngali bergelar Ngali Murtala,
Kemudian Sunan Benang yakni Makdum Ibrahim, Sunan Ngalim Abu Hurairah di Majagung, Sunan Derajat di Muria yakni Syekh Masakeh Mahmud, kemudian Sunan Kali atau Raden Sahid berjuluk Syekh Malaya yakni Wali Pamungkas. Kesemuanya berjumlah 8 disebut wali sana, yang berarti dununganing wali, tempatnya wali. Bandingkan antara kalimat wali sana dengan wali songo sekarang. Barangkali karena ditelan masa dari kalimat wali sana berubah menjadi wali songo. Sedangkan jumlahnya yang 9 disesuaikan dengan keadaan, yaitu di Jawa Timur ada 5, Jawa Tengah ada 3, dan Jawa Barat ada 1. Di mana angka ini dan angka 9 sangat erat hubungannya dengan syarat laku dalam ilmu Jawa. Lanjut cerita, Sunan di Giri Gajah mempunyai murid dari daerah Siti Jenar yang bernama Kasan Ngali Angsor, yang lebih dikenal dengan nama Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang, juga disebut Lemah Kuning. Sangat ingin diajari ilmu rahasia, akan tetapi Sunan Giri belum mau mengajarkan ilmu itu karena belum saatnya, sehingga menyebabkan Syekh Lemah Abang sangat kecewa dan merasa tidak ada artinya pergi ke tanah Jawa. Syekh Lemah Abang sudah mengetahui tempat di mana Sunan Giri biasa mengajarkan ilmu rahasia kepada murid-muridnya. Syekh Lemah Abang ingin mencuri dengan ajaran tersebut dengan cara merubah dirinya menjadi bangau putih, lalu mendekat ke arah di mana Sunan Giri akan mengajarkan ilmu. Akan tetapi Sunan Giri dengan karomahnya sudah mengetahui, sehingga pada waktu itu tidak jadi menurunkan ilmunya kepada murid-muridnya dan ditunda pada malam Jumat yang lain. Pada hari Jumat yang telah ditentukan, jadilah Sunan Giri akan mengajarkan ilmu rahasia kepada murid-muridnya. Syekh Lemah Abang segera merubah dirinya menjadi cacing kalung dan menyusup di bawah perahu yang digunakan oleh Sunan Giri untuk mengajarkan ilmu rahasia. Sunan Giri sebetulnya sudah tahu bahwa ada penyusup, akan tetapi tetap dibiarkan, sehingga Syekh Lemah Abang bisa mendengar semua ajaran ilmu rahasianya Sunan Giri. Setelah dikuasainya semua ilmu rahasia, Syekh Lemah Abang pergi dari Giri dan mendirikan padepokan sendiri serta menjadi guru besar dalam olah ilmu batin, sehingga terkenal dengan sebutan Pangeran Siti Jenar. Ajaran Siti Jenar hanya mengutamakan oleh rasa dan sudah meninggalkan sembahyang karena kepandaian cara mengajar para murid. Perguruan Siti Jenar sangatlah terkenal. Murid Siti Jenar antara lain dari keturunan Majalengka dan Pengging, banyak yang menjadi muridnya, seperti Ki Ageng Tingkir, Pangeran Panggung, Buyut Ngerang serta Ki Ageng Pengging. Dari keturunan Ki Ageng Tingkir bersama dengan keturunan Ki Ageng Pengging bergabung dan kerajaan Demak yang didukung wali dihancurkan, diganti menjadi kerajaan Pajang dengan Jaga Tingkir sebagai rajanya, di mana organisasi Islam terbesar di Indonesia pendirinya adalah keturunan dari Joko Tingkir. Dan mulai saat itu terjadilah pergumulan Islam di Pulau Jawa, di mana nama wali tetap diagungkan tetapi sebagian ajarannya dan sejarahnya dihapus, sehingga kacaulah sejarah wali. Sebagai bukti orang Islam awam akan suka ziarah ke Sunan Bonang, tetapi tidak akan mau menabuh bonang atau gong. Justru akan dikatakan apabila membunyikan keduanya akan terjadilah larang udan, atau hujan akan menjadi jarang. Di mana pada saat itu penghidupan masyarakat banyak yang mengandalkan pertanian, sehingga kebanyakan wilayah yang dominan dihuni orang beragama Islam tidak akan pernah menanggap wayang, di mana penyempurna wayang adalah para wali. Ada juga yang berpendapat bahwa sejarah kerajaan di Indonesia banyak yang sudah dirubah oleh penjajah dengan tujuan agar rakyat menilai jelek terhadap raja sehingga tidak memberontak. Salah satunya Kitab Pararaton adalah kisahnya Ken Arok yang sudah dirubah oleh pujangga Antek Belanda dengan kisah kerisnya Empu Gandring, dan semua intriknya di mana dalam kisahnya juga didukung atau disesuaikan dengan prasasti yang ada, sehingga bagi yang kurang teliti akan percaya karena didukung oleh bukti yang kuat. Dan dalam penyusunan sejarah di Indonesia adalah lebih banyak bersumber dari Kitab Pararaton tersebut. Ini juga terjadi pada kisah para wali agar Islam tidak berkembang di Indonesia, dan buku-buku yang dibuat oleh pujangga yang baik hampir semua dibawa ke negaranya, dan yang terbanyak adalah pada saat penjajah Inggris dengan tokohnya Raffles yang terbanyak menghabiskan buku ilmu Jawa ditambah penjajah Belanda, sehingga kitab Benang yakni buatan Sunan Bonang ditemukan di negeri Belanda. Ketenaran Padepokan Siti Jenar mengalahkan ketenaran Wali Delapan. Ini bisa dibuktikan dengan banyaknya para pendukung kota dan
dan desa serta para ulama banyak yang menjadi santrinya. Lama-kelamaan Sunan Giri mendengar ketenaran Siti Jenar dan berniat memanggil Siti Jenar atau dengan nama lain Lemah Abang. Sunan Giri mengutus dua ulama yang tidak disebutkan namanya, dan singkat cerita, dua ulama telah sampai di padepokan Lemah Abang. Dan ulama menyampaikan pesan Sunan Giri bahwa Lemah Abang dipanggil oleh Sunan Giri untuk bermusyawarah masalah ilmu ketuhanan. Setelah pesan disampaikan, Lemah Abang menjawab bahwa di sini tidak ada Lemah Abang, yang ada adalah Pangeran Sejati. Setelah mendengar ucapan Lemah Abang seperti tersebut di atas, dua ulama tadi pulang meninggalkan padepokan Lemah Abang tanpa pamit. Sesampainya di Giri, dua ulama utusan menyampaikan kepada Sunan Giri apa yang telah diucapkan oleh Lemah Abang. Setelah mendengar laporan dua ulama tadi, Sunan Giri sangatlah marah. Akan tetapi setelah dinasihati oleh para wali, Sunan Giri akhirnya sadar. Sunan Giri kemudian menyuruh kepada dua ulama utusan untuk kembali memanggil Lemah Abang dengan menuruti apa saja kemauan Lemah Abang atau pengakuan nama Pangeran Sejati. Setelah sampai di padepokan Lemah Abang, dua ulama utusan menyampaikan pesan Sunan Giri bahwa Pangeran Sejati dipanggil menghadap Sunan Giri. Pangeran Lemah Abang menjawab bahwa Pangeran Sejati tidak ada, yang ada di padepokan adalah Lemah Abang. Sedangkan Lemah Abang adalah wajah dari Pangeran Sejati, dan apabila Pangeran Sejati tidak mengizinkan Lemah Abang untuk berangkat, maka tidak mungkin Lemah Abang akan berangkat. Akhirnya dua ulama utusan mengatakan bahwa Pangeran Sejati dan Lemah Abang dipanggil menghadap Sunan Giri. Setelah itu barulah Lemah Abang mau menghadap Sunan Giri. Singkat cerita, sampailah dua ulama utusan dan Lemah Abang di Giri. Lemah Abang dan 8 wali akhirnya bermusyawarah mengenai ma'rifat kepada Allah. Dan masing-masing wali mengemukakan pendapatnya. Setelah ke-8 wali menguraikan pendapatnya, Syekh Lemah Abang membantah dan mengatakan jangan banyak ibarat, sesungguhnya akulah Allah. Sudah nyata bahwa Ingsun Kang Sejati bergelar Prabu Satmata dan tidak ada yang lain, dan masih banyak uraian yang disampaikan oleh Lemah Abang. Ke-8 wali hanya tersenyum setelah mendengar ucapan Lemah Abang. Setelah Lemah Abang pulang, ke-8 wali menyimpulkan bahwa ajaran Lemah Abang sesat. Akan tetapi karena belum waktunya, maka para wali yang dipimpin oleh Sunan Giri akan mengadili Lemah Abang setelah kerajaan Demak berdiri. Ke-8 wali kemudian mengadakan perundingan, merencanakan menghancurkan Majalengka atau Majapahit. Yang dijagokan adalah Raden Patah, Lembu Peteng Madura dan keluarganya yang sudah masuk Islam. Sunan Ngampel berusaha menghalangi dengan alasan Raja Brawijaya memberi kemerdekaan para wali dalam menyebarkan agama Islam. Akan tetapi Raden Patah memberi alasan bahwa Raja Brawijaya belum masuk Islam dan mengharapkan jangan sampai di Jawa ada percampuran agama, dan mengharapkan di Jawa hanya ada satu agama, yaitu agama Islam. Lanjut cerita, Sunan Ngampel meninggal dunia dan dimakamkan di sebelah utara Masjid Ngampel, sedangkan yang menggantikan menjadi imam adalah Sunan Ratu Giri dan Sunan Benang. Sunan Ratu Giri mengangkat dirinya menjadi raja di Giri dan bergelar Sunan Ratu, dan sangat dihormati oleh rakyatnya. Yang menjadi patih adalah anaknya Adipati Terung yang berada di Tandes bergelar Pangeran Palembang. Sunan Benang setelah mendengar bahwa Sunan Giri mengangkat dirinya menjadi raja, Sunan Benang tidak setuju. Sunan Benang selanjutnya pergi ke Tandes untuk menemui pamannya yang menjadi patih dan menuntut sang paman mengapa tidak mau mengingatkan. Kedudukan Ratu Giri adalah sebagai ulama atau wali, mengapa mau menjadi raja? Jawaban patih bahwa sudah tidak kurang-kurang mengingatkan, akan tetapi karena Sunan Giri Gajah dalam keadaan sedang mendapat ilham dan besar maunahnya, sehingga mengakibatkan peringatan sang patih tidak dihiraukan. Oleh sang patih, Sunan Benang dimohon untuk menghadap Sunan Giri sendiri, dan Sunan Benang sudah bertemu langsung dengan Sunan Giri. Sunan Benang menanyakan kepada kakaknya yaitu Sunan Giri tentang bagaimana jalan ceritanya, sehingga Sunan Giri mengangkat dirinya menjadi raja di Giri. Sunan Giri menjawab bahwa dirinya menjadi raja adalah sudah kehendak Tuhan. Sunan Benang tidak percaya dan meminta saksi. Sunan meminta saksi kepada Yang Maha Suci. Dengan jalan tafakur di rumah Allah, Sunan Benang mengikuti saja kehendak Sunan Giri. Dalam perjalanan keduanya singgah di Malaka untuk menghadap kakeknya yang bernama Syekh Maulana Iskak. Setelah sampai, Sunan Giri ditanya oleh Maulana Iskak tentang apa keperluannya. Sunan Giri menjawab apa adanya. Pada akhirnya Maulana Iskak memerintahkan kepada keduanya kembali saja ke tanah Jawa dan tidak usah mengambil saksi ke Mekah.
Cukup hanya Maulana Ishaq saja yang menjadi saksi, dengan penjelasan bahwa mengapa Sunan Giri mengangkat dirinya menjadi raja adalah sekedar sebagai syarat agar selamat siapa saja yang akan mengganti raja di belakang hari. Artinya, yang akan menjadi raja pengganti nantinya jangan sampai langsung menggantikan seorang raja yang bukan dari raja yang beragama Islam. Sunan Giri dan Sunan Benang sangat puas atas keterangan Maulana Ishaq. Pada saat itu pula Sunan Benang meminta izin untuk menjadi raja menyamai Sunan Giri. Syekh Maulana Ishaq juga menyetujui. Sunan Giri diperintahkan menjadi raja para ulama. Sunan Benang diperintahkan menjadi raja dalam soal agama dan ilmu. Keduanya akhirnya kembali ke Jawa. Sunan Benang menjadi raja di Ngampel, bergelar Prabu Nyakra Gusuma, juga mempunyai nama lain sebagai julukan yaitu Ratu Wahdat. Di lain cerita bahwa pada saat itu di Majapahit sedang terjadi wabah yang mengakibatkan banyak para penduduk yang meninggal dunia. Prabu Brawijaya memerintahkan kepada Kiai Bubak dan Jenal Ngabidin meminta syarat kepada Sunan Giri. Akan tetapi Sunan Giri tidak berkenan. Sunan Giri menyatakan bahwa apabila Prabu Brawijaya mau menghadap langsung kepada Sunan Giri serta menyerahkan kerajaan kepada Sunan Giri, maka barulah Sunan Giri berkenan memberi syarat. Sebab sudah kehendak Tuhan Yang Maha Esa bahwa kerajaan sudah waktunya dipindah ke Giri. Kiai Bubak setelah mendengar ucapan Sunan Giri segera menyampaikan kepada Prabu Brawijaya tentang apa yang telah diucapkan oleh Sunan Giri. Sedangkan Jenal Ngabidin masih tetap tinggal di Giri. Singkat cerita, Prabu Brawijaya sangat marah dan memerintahkan untuk menyerang Giri. Dalam penyerangan tersebut, pasukan Majapahit dipimpin oleh Arya Lekan. Awalnya Arya Lekan menang perang. Akhirnya Sunan Giri menyipta kalam dijadikan sebuah keris untuk digunakan melawan Arya Leka sendiri. Keris tersebut diberi nama keris Kalamunyeng. Dalam perang tanding antara Arya Leka dengan Sunan Giri, Arya Leka kalah dan kembali pulang ke Majapahit, melapor kepada Prabu Brawijaya. Keris Kalamunyeng kemudian dicipta kembali menjadi kalam lagi oleh Sunan Giri. Lanjut cerita, Prabu Anom di Palembang yaitu anak dari Adipati Pacatonda yang dahulu diangkat menjadi patih oleh Sunan Giri. Pada saat itu sedang berada di Tandes dengan membawa prajurit. Setelah Sunan Giri mendengar kabar tersebut, maka Sunan Giri menyuruh untuk memanggil Prabu Anom. Akan tetapi Prabu Anom tidak berkenan. Bahkan jawabannya mau menghadap Sunan Giri dengan syarat diperbolehkan duduk sama tinggi dengan Sunan Giri. Sunan Giri marah, akan tetapi ditutupi kemarahannya itu. Akhirnya Prabu Anom diperkenankan duduk sama tinggi dengan Sunan Giri. Singkat cerita, Prabu Anom sudah menghadap dan duduk sama tinggi dengan Sunan Giri. Pada saat itu Sunan Giri menunjukkan kemarahannya. Prabu Anom dimarahi oleh Sunan Giri sehingga Prabu Anom sangat ketakutan dan tidak bisa berkata apa-apa. Malahan badannya lemas dan turun dari tempat duduk sambil menyembah kepada Sunan Giri. Akhirnya Prabu Anom dimaafkan dan diambil anak angkat oleh Sunan Giri. Sunan Giri sangat menyayangi Prabu Anom. Bahkan Prabu Anom dianggap sebagai anak kandungnya sendiri dan dianggap sebagai anak yang paling tua dan diberi gelar Prabu Anom Suradiraja. Prabu Anom menyatakan kepada ayah angkat sanggup menyerang orang yang bukan Islam. Akan tetapi Sunan Giri tidak menyetujuinya, yang disebabkan Prabu Anom kedudukannya bukan sebagai ahli waris. Sunan Giri takut kepada kutukan Tuhan Yang Maha Esa. Prabu Anom mohon izin pulang ke Palembang. Sunan Giri menyetujuinya dan memberi pendamping seorang bernama Pecatanda, seorang sesepuh di Surabaya. Pecatanda di Palembang diberi penghargaan tanah di Mauspura dan di Balitung. Pada saat itu Adipati Terung, ayah dari Prabu Anom, mendengar kabar tentang keadaan putranya, sehingga Adipati Terung sangat bahagia. Lain cerita, di Tanah Pati ada seorang yang mengajarkan ajaran menyimpang dari aturan syariat agama Islam. Sunan Giri mengutus Ki Panangsang untuk meredam. Akan tetapi Ki Panangsang kalah perang dan kembali ke Giri. Sunan Giri memerintahkan agar yang membikin onar di Pati dibiarkan dahulu, sebab pada saat itu belum tiba pada hari naasnya yang bisa mengakibatkan tanpa hasil. Pada saat yang lain, Adipati Tuban dan Daha menyimpang juga dari ajaran syariat Islam. Ki Panangsang mendapat tugas dari Sunan Giri untuk menyerbu ke Tuban dan Daha. Pasukan Tuban karena merasa kalah kuat tidak mau melawan. Bahkan Adipati Tuban mengutus utusan menyatakan menyerah kepada Sunan Giri. Sunan Giri sangat bahagia dan mengutus Ki Panangsang menggagalkan penyerangan dan diperintahkan kembali ke Giri.
Atas jasa Ki Panangsang, maka Sunan Giri mengangkat Ki Panangsang menjadi Arya, sehingga namanya menjadi Aryo Panangsang. Lanjut cerita, Sunan Giri meninggal dunia dan dimakamkan di Giri atas kehendak Sunan Benang. Sepeninggal Sunan Giri, yang diangkat menjadi raja adalah anak yang tertua yang bernama Pangeran Dalem, kemudian bergelar Sunan Giri kedua. Prabu Brawijaya mendengar bahwa Sunan Giri telah meninggal dunia, sedangkan yang menggantikannya adalah anaknya. Prabu Brawijaya marah karena merasa tidak dianggap oleh Sunan Giri. Sebagai tandanya adalah pengangkatan raja tidak sepengetahuan dirinya, sehingga dianggap bahwa Giri akan memberontak. Sebelum menjadi besar, Prabu Brawijaya memerintahkan menyerang lebih dahulu. Yang diutus adalah Aryo Gajah Pramada. Singkat cerita, Giri kalah dan Sunan Giri II melarikan diri ke pinggir laut bersama dengan kerabatnya, juga bersama sahabat yang bernama Wanapala, dan melanjutkan pelarian ke hutan Krendawaha guna mendirikan desa. Setelah Giri dalam keadaan kosong, semua rumah dibakar oleh pasukan Gajah Pramada. Bahkan makam Sunan Giri I dibongkar, akan tetapi tidak ada yang bisa, sebab semuanya pingsan. Di dekat makam ada 2 orang Giri dan masing-masing mempunyai ciri, yang satu buta dan yang satu pincang. Kedua orang tersebut oleh Patih Gajah Pramada dipaksa membongkar makam Sunan Giri I, karena kedua orang tersebut takut akan dibunuh sehingga mau. Dalam penggalian tidak ada halangan. Akan tetapi setelah papan penutup makam sudah nampak, keluarlah banyak lebah dari dalam makam dan menyengat pasukan Majapahit. Semua pasukan melarikan diri ke Majapahit. Akan tetapi lebah terus mengejar sampai ke pusat kerajaan Majapahit. Bahkan Prabu Brawijaya beserta kerabatnya dikejar terus oleh lebah. Singkat cerita, Prabu Brawijaya mengungsi ke Wirasaba. Kerajaan dikosongkan. Setelah Majapahit kosong, Sunan Giri II kembali ke Giri. Akan tetapi karena rumah-rumah di Giri telah habis terbakar, maka Sunan Giri II memerintahkan untuk mengambil rumah-rumah yang kosong di Majapahit untuk dibawa ke Giri. Singkat cerita, Giri sudah kembali seperti sedia kala. Setelah lebah sudah hilang, Prabu Brawijaya juga kembali ke Majapahit. Semua rumah yang sudah dibawa ke Giri diganti, sehingga di Majapahit sudah kembali seperti sedia kala. Para wali beserta putra Majapahit, Prabu Jaran Panolih dari Sumenep, Sri Lembu Peteng dari Madura, Dewa Ketut dari Bali, Batara Katong dari Ponorogo, berkumpul di Bintoro bermusyawarah akan menghancurkan Majapahit. Yang dijadikan senopati adalah Sunan Benang. Dipati Bintoro hanya dipersiapkan sebagai raja. Dipati Bintoro memerintahkan duta dengan membawa surat yang ditujukan kepada Dipati Terung. Duta sudah berangkat. Sepeninggal pembawa surat, para wali berniat membuat sebuah masjid. Dalam pembuatan masjid, para wali berbagi tugas. Sunan Kali ditugasi membuat 1 tiang, akan tetapi belum siap, yang akhirnya Sunan Kali mengumpulkan tatal dan disabda menjadi tiang. Singkat cerita, masjid sudah selesai dibangun, akan tetapi para wali ragu dan khawatir barangkali arah kiblat tidak sesuai. Sunan Kali kemudian membentangkan tangannya, tangan yang satu memegang Ka'bah dan tangan yang satunya lagi memegang pengimaman masjid. Kemudian dibentulkan arah kiblatnya. Setelah sempurna, barulah para wali sholat. Setelah pagi, di dalam masjid ada sebuah benda bergantung tanpa gantungan yang kemudian diambil oleh para wali. Setelah dibuka, benda tadi adalah sebuah pakaian takwa yang ada tandanya bahwa pakaian tersebut adalah untuk Sunan Kalijaga. Selanjutnya, pakaian tersebut oleh para wali diserahkan kepada Sunan Kalijaga, sehingga sangat bersyukurlah beliau kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sunan Benang mengatakan bahwa baju tersebut adalah bekas dipakai sholat oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan baju tersebut bernama Antakusuma. Sedangkan yang pantas memiliki dan memakainya adalah yang akan menjadi ratu di tanah Jawa. Dalam rencana menghancurkan Majapahit, Sunan Ngudung yang diperintahkan untuk menyerang lebih dahulu. Pasukan Sunan Ngudung berkumpul di Surabaya. Akan tetapi Sunan Ngudung mendapat pesan dari Sunan Benang apabila berperang dengan Dipati Terung agar sekedarnya saja. Singkat cerita, Sunan Ngudung beserta pasukan berangkat dengan membawa pasukan Kiai Antakusuma, yakni Kiai Gondil. Prabu Brawijaya mendengar bahwa Majapahit akan diserang, sehingga Prabu Brawijaya memerintahkan kepada Patih Gajah Mada untuk menghadapinya.
Lanjut cerita, Dipati Terung sudah mendapat surat dari kakaknya yang berisi rencana penyerangan ke Majapahit. Dipati Terung juga menyetujui, akan tetapi dalam memberangkatkan pasukan dengan cara menyamar agar tidak diketahui. Rencana Dipati Terung sangat menggembirakan Sunan Benang, sehingga Sunan Benang memberangkatkan pasukannya dari Demak. Dipati Terung mendapat perintah Prabu Brawijaya supaya menghadapi penyerang, dengan didampingi oleh anak sulung dari Prabu Brawijaya yang bernama Prabu Anom Atmawijaya. Singkat cerita, Sunan Ngudung sudah perang tanding melawan Dipati Terung. Sunan Ngudung kalah dan meninggal serta dimakamkan di sebelah barat Masjid Demak, dan yang menggantikan pimpinan perang adalah Sunan Kudus. Dipati Bintoro beserta kerabatnya pergi ke Surabaya untuk menyiapkan diri guna menyerang Majapahit. Dipati Bintoro mendapat tugas menjaga pantai utara. Sunan Benang beserta para aulia bertugas menjaga di sebelah barat. Batara Katong dari Ponorogo beserta Raja Dawa Ketut dari Bali menjaga di sebelah selatan. Sri Lembu Peteng dari Madura beserta Prabu Jaran Panoleh dari Madura mendapat tugas di sebelah timur. Prabu Brawijaya memerintahkan para senopati perangnya untuk menyerang. Singkat cerita, terjadilah perang besar. Dipati Bintoro menggelar sorban dari Sunan Gunung Jati. Dari dalam sorban keluar tikus yang sangat banyak. Pasukan Majapahit lari tunggang langgang. Hari berikutnya, Dipati Bintoro mengeluarkan keris Kalamunyeng wasiat dari Giri. Dari situ keluar lebah yang sangat banyak mengejar dan menyengat pasukan Majapahit. Dipati Bintoro kemudian juga mengeluarkan peti dari Palembang. Dari dalam peti mengeluarkan suara yang sangat keras bagaikan petir yang mengakibatkan bumi bergetar, yang kemudian mengeluarkan makhluk halus langsung menyerang atau lebih jelasnya menyantet pasukan Majapahit. Sunan Benang lalu mengeluarkan tongkat saktinya. Dari tongkat tersebut keluar keris yang sangat banyak yang bisa bergerak sendiri menyerang pasukan Majapahit. Pasukan Majapahit kalah dan lari tunggang langgang. Prabu Brawijaya melarikan diri ke Ponorogo. Di Ponorogo, Prabu Brawijaya mengumpulkan sisa pasukan serta para penduduk yang masih setia yang bersedia membantu. Dipati Bintoro bermusyawarah dengan para wali serta mengirim surat kepada ayahnya yaitu Prabu Brawijaya yang isinya agar Prabu Brawijaya berkenan kembali ke Majapahit dan akan dijadikan sesepuh dengan syarat Prabu Brawijaya bersedia masuk Islam. Dan apabila tidak berkenan, maka terserah Prabu Brawijaya. Setelah surat dibaca, Prabu Brawijaya sangat marah. Singkat cerita, terjadi perang kembali. Pasukan Majapahit kalah perang. Prabu Brawijaya melarikan diri dan terpisah dengan istri dan kerabatnya yang berlari tanpa arah mencari hidup sendiri-sendiri. Demikian dari kami, apabila banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu min rabbika falatakunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.